Masuk. Oke, teman-teman. Selamat jumpa lagi dengan acara Ngobras, ngobrol tentang sastra. Oke, teman-teman, terima kasih. Akhirnya hari ini masuk episode yang ke-25. Mudah-mudahan acara ini memberi manfaat kepada teman-teman, minimal bisa belajar mencari referensi novel-novel apa yang mau dibaca. Yang jelas, usaha ini, ikhtiar ini teman-teman, untuk menginventarisasi bahwa banyak sekali novel-novel yang kita bisa baca menjadi rujukan, dan syukur-syukur nanti memotivasi teman-teman untuk membeli novel itu dan membacanya. Nah, hari ini kita akan membedah novel pop, dan novel ini cukup menarik karena pernah difilmkan. Film dulu atau novel dulu? Novel dulu. Pernah difilmkan dan cukup sukses. Judulnya adalah Ipar Adalah Maut. Nah, kalau dari judulnya saya begitu baca judulnya kayaknya serem nih. Ternyata serem bener. Oke, untuk membedah novel ini saya ada teman saya yang akan membedah. Kebetulan beliau sudah membaca novelnya, sudah nonton filmnya, kemudian pasti dia ngerti luar dalam. Kita kenalan dulu dengan Mbak Aya. Silakan perkenalan Mbak. Nama lengkapnya siapa, asalnya dari mana? Halo, selamat sore teman-teman semua. Perkenalkan, nama saya Ayatia, bisa dipanggil Aya. Asal saya dari Bogor. Oh, Bogor. SD di mana? SMP mana? SD di SD Negeri 03 Ciseeng. SMP di MTSN Nurul Iman. Ciseeng juga? Iya, betul. Kemudian SMA di SMA Islam Ahmad Isin. Ambil jurusan? IPS. IPS. Pernah bersentuhan dengan sastra, cerpen, puisi, novel ketika apa? SD, SMP, SMA? Ketika SD saya juara 1 tingkat kecamatan baca puisi dan mengarang puisi. Mantep. Kenal puisi apa waktu SD? Yang paling SD suka? tuh saya ngarang sendiri aja. Judulnya Ujian. Oke, terus? Ya. Waktu sebelum mengarang itu kan pasti pernah baca puisi ya, lain kan? Iya, baca puisi. Puisi siapa yang memotivasi? Ada di majalah Bobo, tapi saya lupa. Oh iya. Itu zaman itu yang pertama ya, akhirnya menjadi referensi. Oh, kayaknya aku bisa deh nulis puisi gini gitu. Iya. Terus lomba. SMP? SMP enggak ada. Salah dulunya. Oke, terus teman-teman. Si Mbak Aya ini orang salah jurusan. Nggak masalah kalian wong jurusan itu kadang-kadang begitu bekerja, kadang-kadang kita lulusannya apa itu teknik apa jadi pegawai banker, ya kan? SH jadi banker, nggak masalah. Sekarang di akunting ya? Finance ya? Iya, di finance. Iya, nggak masalah. Jadi finance yang sangat sastrawi. Kan gitu, oke. Oke Mbak, hari ini sama ya, Mbak Aya ini juga mahasiswa semester 8 jurusan sastra sambil bekerja, kelas karyawan. Sekali lagi saya katakan, teman-teman yang di luar sana, tidak ada alasan kalian tidak kuliah. Yang penting passionmu ya kerja, kuliah. Justru circle-mu makin tambah, ya kan, makin banyak kenal orang. Oke, silahkan diceritakan sinopsisnya. Novel Ipar Adalah Maut karangan Elisa Shiva. Mangga, soal tata. Oke, jadi Elijah Shiva ini menulis novel ini novel pertama dia. Jadi awalnya dia menerima DM dari salah satu followersnya yang menceritakan kesedihannya atau menceritakan kehidupannya tentang perselingkuhan suaminya. Gitu. Ternyata kisah nyata, betul. Ternyata Elijah Shiva ini tertarik untuk mencatat bukunya. Gitu. Alhasil Elijah Shiva meminta satu followersnya itu untuk ini namanya di privacy gitu ya Pak, untuk mengirimkan sebuah email gitu. Jadi diceritakan secara panjang gitu di email, karena kan kalau di DM hanya singkat-singkat aja gitu Pak. Nah, setelah menerima email, mereka bertemu untuk melanjutkan pembuatan buku itu. Awalnya di-up dulu di TikTok, ternyata viral banget. Terus di Instagram juga viral, bahkan banyak hujatan-hujatan untuk si pelapornya tersebut atau adik Elisa. Betul. Nah, awalnya mulai ceritanya itu
ada seorang keluarga gitu ya, Aris. Ada sebuah keluarga, ada Aris yang memang cukup mapan, kemudian dia juga lulusan luar negeri dan udah S2 gitu ya, tampan juga dan menikah dengan seorang Nisa gitu. Jadi sempurna ya. Sempurna. Ganteng, mapan. Oke, terus? Ya, Nisa juga cantik gitu kan. Nah, dari pernikahan mereka lahir seorang anak yang bernama Raya. Gitu. Nah, awalnya pernikahan mereka berjalan dengan mulus gitu. Sampai Raya ada di bangku SD kelas 1 gitu kan. Kemudian Rani ini lulus SMA, adiknya Nisa. Nah, adiknya Nisa, Rani ini lulus SMA dan akan kuliah di kota yang sama dengan Nisa, yaitu di Malang. Nah, setelah itu Nah, Nisa ini dititipkan Rani oleh ibunya, karena ibunya menganggap Rani ini cukup nakal kalau misalkan untuk ngekos sendiri, jadi dititipkan ke mbaknya, gitu. Alhasil Ini Rani sama Nisa itu jaraknya ada renggang atau langsung kakak langsung? Dia emang dua bersaudara. Oke. Terus? Gitu. Nah, berarti nggak jauh beda umurnya? Nggak jauh beda, gitu. Tapi si Nisa ini udah lulus kuliah dan sudah menikah. Kemudian dititipkanlah karena ibunya cukup khawatir kalau Rani sendirian di kosan. Dititipkan. Nah, semenjak itu Rani di rumahnya Nisa menggunakan baju yang oversize gitu, tanpa seksi lah ya. Seksi, terus oversize memang betul menggoda, dan dia tidak menggunakan celana yang panjang gitu, dia menggunakan celana pendek. Nah, sebenarnya hati kecil Nisa ini ingin menginformasikan, ingin apa ya? Menegur, ya, mengingatkan gitu, tapi khawatir dia tersinggung gitu, karena dia anak kesayangan ibunya, nanti ngadu yang ada Nisa juga yang kena. Dan ibunya lebih condong ke Rani membela. Betul. Nah, setelah itu akhirnya Nisa membiarkannya gitu. Ada suatu hari Nisa pergi ke pasar. Gitu, Nisa pergi ke pasar, anaknya Raya itu sekolah, dan Rani itu sedang mengerjakan tugas jurnalnya di kamar. Gitu. Dan melihat kesempatan gitu ya, ada Mas Aris, awalnya dia mau mencoba untuk meminta tolong untuk mengerjakan jurnalnya, dibantu oleh Aris gitu. Dan Rani itu seneng gitu part pertama. Terus akhirnya setiap ada tugas, Rani itu selalu meminta mengerjakan bersama Aris gitu. Ada part di mana Rani meminta mengerjakan jurnalnya dengan Aris, dan ternyata Rani melihat wallpaper di laptopnya Aris itu One Piece gitu. Terus dia bercerita, Mas Aris suka One Piece juga. Iya, akhirnya mereka makin intens ngobrol dari episode pertama sampai episode akhir, mereka menceritakan One Piece. Dan Rani pun menceritakan tentang film-film yang lebih ekstrim lagi dibanding itu, tapi tetap visualisasinya kartun. Tapi dalam tanda petik film X lah ya? Iya, film yang di atas 21 umurnya yang harus ditonton. Gitu. Kemudian ketika One Piece itu memang Rani itu hanya people pleasure atau sebelumnya sudah membaca? Rani sudah membaca. Rani juga suka filmnya. Terus. Jadinya mereka ngobrol nyambung gitu. Dan Rani ini berfantasi, dia melihat bibir Aris ini seksi gitu. Alhasil dia langsung memeluk Aris gitu. Aris pun sontak kaget dan dia nggak percaya apa yang dilakukan oleh adik iparnya sendiri, dan dia pun menegur Rani untuk tidak melakukan hal seperti itu. Sempat menegur? Iya, karena memang pada dasarnya Aris menjaga keharmonisan keluarganya. Sebenarnya si Aris itu nggak punya pikiran seperti itu ya, meskipun adiknya itu berpakaian begitu. Betul. Karena dia menegur ya? Iya, dia mau menegur adiknya, tapi dia berpikir takut dia tersinggung, jadi lebih baik saya alihkan pikiran saya aja. Awalnya seperti itu. Jadi siapa itu Nisa nggak negur adiknya berpakaian seperti itu, Aris juga sudah dicium, juga nggak pernah dicium kan? Iya. Dicium dipeluk, dia juga tidak ngomong seperti itu. Iya. Hanya dia melakukan kayak pengalian gitu ya. Terus? Jadi dia akhirnya awalnya dia mau menegur, dia sempat menegur, kamu jangan seperti ini Rani, aku itu suami dari kakakmu, aku itu kakak iparmu, kamu jangan seperti itu. Rani pun sontak malu langsung ngambil bukunya, ngambil laptopnya, dan dia bergegas buka kamar gitu. Nah, Nisa pulang,
terus masak Nisa. Setelah Nisa masak, Nisa memanggil Rani untuk makan. Hmm. Raya pun sudah pulang, terus untuk makan bersama. Tapi Itu posisinya Raya kelas berapa? masih kelas 1. Oke. Pokoknya Raya masih sekolah intinya. Hmm. Dan Raya udah pulang, mereka makan bersama. Dipanggil Rani. Rani keluar dari kamarnya dengan mata yang sembab. Dengan mata yang sembab, kemudian ibunya Nisa pun nelpon Nisa. Rani kenapa nangis gitu. Nah, Nisa ini merasa bersalah. Duk, kamu kenapa gitu, ditanya ke adiknya. Ternyata dia itu kesel gitu. Dia itu nangis karena kesel kalau Nisa ini sama Aris selalu cium tangan, cium kening, selalu berangkat ke kerja dengan harmonis, sedangkan dia pada saat melakukannya ke Aris sontak memarahinya gitu atau menegurnya. Jadi dia merasa tidak adil dunia ini untuk dia gitu. Tapi dia tidak ceritakan, dia nggak cerita, dia cuma nggak apa-apa Mbak gitu. Maka Aris pun merasa bersalah. Tapi Aris tahu ya Aris bahwa tahu, penyebab dia betul, sedihnya si betul. siapa tuh Rani itu dia gitu. Aris pun Si Aris nggak cerita ke istrinya. Enggak lah, nggak berani dulu Pak. Gitu, nggak Terus? berani dia. Dia wah nangis nih. Akhirnya ketika ada kerjaan bisnis, Nisa ini pergi dan Rani mau berangkat kuliah. Rani siap-siap lagi di dapur mau isi air minum gitu kan, lagi minum. Aris ini minta maaf gitu ke Rani agar tidak kenapa-napa. Soalnya ibunya Rani pun nelpon Nisa takutnya menyalahkan Nisa. Aris pun sayang kan sama Nisa. Gitu. Dan di situ bener ya, Mas nggak boleh negur lagi gitu, kata Rani. Nah dari situ Mas Aris pun mulai terlena gitu, mulai terlena dan ya udah mereka menikmati. Oh gitu, terus? Gitu. Mereka menikmati, mereka sering biasanya Aris kalau makan siang itu selalu pulang ke rumah untuk makan siang bersama Nisa gitu. Tapi akhir-akhir ini Aris tidak pernah pulang untuk makan siang. Dia lebih memilih makan siang bersama Rani. Entah itu hari libur pun, iya di luar. Hari libur pun siapa yang memulai duluan? Yang memulai duluan mereka diantar dulu ke kampus. Jadi cuaca hujan, Rani mesen Grab nggak dapet, dan akhirnya diantar sama si akhirnya Aris menawarkan diri untuk mengantar. Nah dari situ mereka sering intens dan Rani pun memperkenalkan aplikasi yang memang mudah untuk mereka chattingan tanpa diketahui oleh Nisa. Private lah ya. Iya betul. Mau juga karena memang udah terlena Pak. Arisnya juga ya udah. Nah, Aris mulai tergoda pada saat apa? Akhirnya merespon. Melihat Rani sedang mencuci piring dengan menggunakan pakaian seksi. Dia lihat dari jenjang kakinya sampai ke atas tubuhnya. Akhirnya Aris juga ya. Iya, akhirnya mereka juga sempat melakukan hubungan suami istri di rumah tersebut tanpa diketahui oleh Nisa, bahkan di kamarnya Nisa. Sebelum kejadian ngantar kuliah? Iya. Oke, akhirnya sering makan di luar. Lanjut. Betul. Nah, setelah itu Nisa ini mulai curiga. Kok nggak pernah pulang gitu setiap makan siang gitu ya, dan melihat kondisi ya Rani yang sering suka moodnya nggak beres kalau misalkan ngelihat keharmonisan Nisa sama Aris di depannya. Cemburu. Iya, kayak nggak suka kakaknya. gitu. Kayak misalkan Aris menggoda Nisa sedang memasak, nah Rani tuh kelihatan cemburu gitu. Akhirnya betul, akhirnya si Nisa ini usullah ke Aris untuk memperkenalkan temannya Aris yang memang cukup mapan, cukup baiklah untuk dijadikan suaminya Rani gitu. Aris pun cemburu untuk memperkenalkan temannya, tapi demi menutupi itu semua, si Aris ini akhirnya memperkenalkan namanya Yusuf untuk menikah dengan Rani. Yusuf pun sangat mencintai Rani karena memang notabene Rani ini cantik. Rani cantik sama seperti kakaknya Nisa gitu. Dan Yusuf pun mulai dekat dengan Rani, tapi Rani tetap hatinya ke Aris gitu. Rani tetap hatinya ke Aris. Nah akhirnya mereka memutuskan untuk menikah. Yusuf dengan Rani di cerita ini. Di novel sama film? Beda, di film nggak sampai diceritakan, nggak ada Yusuf. Nah setelah mereka mau menikah, 1 bulan lagi mau menikah, ternyata Rani ini mual-mual dan dia tidak mendapatkan, dia nggak dapat menstruasi di 1 bulan terakhirnya. Ternyata pas dicek dia sedang mengandung. Ya pasti dari Aris gitu, mengandung anaknya Aris. Tapi Yusuf tahu? Belum, Yusuf nggak tahu. Yusuf juga, semuanya yang tahu perselingkuhan mereka hanya Rani dan Aris saja saat itu. Tapi si Nisa tahu kalau si Rani sudah hamil? Belum. Nggak cerita juga? Belum. Kalaupun tahu paling dikira Yusuf itu dong kan? Belum. Nah
Aris pun memutar otak gimana caranya untuk menggugurkan kandungan. Alhasil mereka staycation di apartemen selama kurang lebih 10 hari, 9 sampai 10 hari untuk menggugurkan kandungan Rani dan recovery lah istilahnya Rani untuk istirahat gitu. Alasannya Nisa, Rani ini akan menikmati atau me time untuk dirinya karena sebentar lagi dia akan melepas telanjang gitu. Mas Aris alasannya apa ke istrinya? Aris nggak ikut. Aris hanya mengantarkan. Iya. Tapi waktu proses aborsi yang obat yang diberikan Aris juga mereka selalu pantau saling chattingan gitu. Berhasil aborsinya berhasil. Setelah itu mereka Rani menikah dengan Yusuf. Gitu. Nah, ibunya Yusuf gitu, mamanya Yusuf ini curiga kenapa setiap jam makan siang Rani ini selalu pergi dari rumah, sedangkan Yusuf di kantor. Gitu. Mereka udah pisah rumah nih. Mereka udah pisah rumah. Sekarang Rani tinggal sama mertuanya? Enggak, pisah rumah, cuman berdekatan. Oke. Berdekatan. Tapi Rani nggak kerja? Rani nggak kerja, dia ibu rumah tangga. Iya, dia ibu rumah tangga. Terus setelah diperhatikan setiap jam istirahat jam 12 dia selalu naik Gojek untuk pergi ternyata makan bersama Aris. Entah itu mereka makan di restoran hotel atau mereka check in dan lain sebagainya. Gitu. Ibunya tuh sempat curiga. Dia ngasih tahu ke Yusuf, maksudnya ke anakku kok itu istrimu pergi-pergi mulu ya setiap jam makan siang, apakah masak siang sama kamu gitu. Yusuf pun enggak cerita kalau dia enggak makan siang. Terus pada akhirnya Nisa ini belanja sayur. Nisa ini belanja sayur dan biasa bertemu dengan teman-teman kompleknya. Lagi trending loh itu yang selingkuh gitu di sosmed. Iya ngeri banget gitu ya. Coba ceklah HP bojomu, HP suamimu itu cek gitu. Oh iya ya. Nah, Nisa pun sampai rumah ngelihat Aris belum pulang kerja. Belum pulang jam makan siang gitu. Tapi hari itu sampai sore Aris belum pulang dan pas Aris pulang terus Aris mandi, Nisa buka handphonenya. Pas dia cek seluruh handphonenya nggak ada apa-apa, bersih. Karena memang notabene mereka pakai kalkulator, betul. Bersih nggak ada loh. Gitu. Aman, tenang. Berkumpullah laginya mereka bersama teman-temannya dan kebetulan ada kakak iparnya Nisa, yaitu kakaknya Aris. Nah, di sana mereka bercerita lagi tentang keviralan selingkuhan masa kini itu sangat ini. Ada loh aplikasi fake kalkulator gitu, kata salah satu temannya Nisa. Nah, oh iya coba cari di suamimu. Memang keluarannya itu visualisasinya kalkulator, tapi ketika kita klik terus kita masukkan kode, itu akan otomatis ngebuka semua chatnya. Wah, Nisa ini makin penasaran dan menggebu-gebu gitu. Kalau kita lihat di filmnya, ketahuan selingkuhannya ini pada saat di hotel. Nisa telepon Aris mengangkatnya, selesai, tapi belum dimatiin sama Aris dan terdengar suara. Sementara di versi novelnya ternyata Aris sedang mandi, Nisa minjem HP-nya, buka ada kalkulator, dibuka, Nisa memasukkan tanggal menikah mereka kalau nggak salah, tanggal kode menikah tanggal mereka pernikahan, gitu ya. Kebuka dan betapa kagetnya bukan hanya chattingan, ada juga video-video sure yang mereka buat antara Rani dengan Aris gitu. Nisa ini memang dari awal menaruh curiga bahwa Aris ini selingkuh, tapi tidak berpikir kalau dengan adiknya sendiri dia histeris, menjerit dan kebingungan apa yang harus dia lakukan dan dia pergi ke rumah dari Malang pergi ke rumah ibunya. Ternyata Rani ini udah dikasih tahu sama Aris bahwa chattingannya udah ketahuan. Nah, Rani dari rumahnya Yusuf, dia udah pergi duluan ke rumah ibunya. Nah, sesampai di rumah ibunya, Nisa langsung masuk ke dalam. Duluan mana? Duluan Rani ternyata. Pas Rani nyampe, terus Nisa juga nyampe, nggak lama Nisa nyampe, Nisa langsung marah-marah ke Rani, ini suamiku loh, kenapa kamu tega ambil gitu. Menggampar, nah ibunya Nisa ini histeris, kok kamu jahat sama adikmu, kok kamu gampar adikmu, dijelaskan loh oleh sama Nisa. Nah, ibunya itu masih belum percaya gitu, lo Rani ini anak baik-baik kok, dia juga punya suaminya Yusuf gitu. Nggak lama orang tuanya
orang tuanya Yusuf diinformasikan lah, dikasih tahu gitu ya sama kakaknya Aris gitu, bahwa Rani ini ada sesuatu dengan Aris gitu. Yusuf pun menyusul ke sana, ke rumah orang tuanya. Nah, nggak selesai di situ, mereka semua masuk ke kamar dan kemudian ibunya makin hari kondisinya makin memburuk gitu. Makin hari makin stres, bahkan dia ingatannya kembali. Rani kan pergi dari rumah itu. Dia pergi merantau ke Jakarta. Gitu. Di situ otomatis ada Nisa aja di rumah tersebut dengan anaknya yaitu Raya. Nah, Aris pun menyesal melakukan hal tersebut. Dia selalu meminta maaf, bahkan dia ngechat gitu ke Nisa bahwasannya kasihan loh Raya, kalau misalkan Raya kondisinya seperti ini tanpa ayah, nanti khawatir sama kayak Rani. Rani juga kan dia berfantasi nonton video dan lain sebagainya karena dia kurang sosok ayah gitu. Dan Nisa pun bilang lah, Rani itu bukan rusak karena nggak ada ayah, nggak usah nyalain bapakku gitu ya. Aku pun rusak karena kamu gitu. Ternyata dulu itu sebelum mereka menikah, Nisa pun punya dosa. Dia sebelum menikah melakukan hal tersebut dulu sebelum menikah dengan Aris. Gitu. Apa tabur itu gitu? Iya betul, gitu ada di halaman. Oke, wah drama banget. Iya drama banget ya. Oke, setelah membaca novel ini, ya apa pembelajaranmu kalau nanti kamu? Saya akan lebih sadar. Punya adik nggak? Ada lagi adikku. Ya, tapi kembali lagi ke manusia ya, artinya poin yang saya tangkap bahwa ya kalau memang ada orang yang menumpang rumah kita, terus entah itu adik, entah saudara, yang berlawan dan jenis otomatis dengan suami pasangannya, ya harus tegur pakaiannya. Bahkan laki-laki pun kan sekarang juga ada dalam tanda petik ya, G itu dan sebagainya, harus tetap curiga. Maka idealnya ya kos lah. Kadang-kadang demi sesuatu ada nanti adikmu nggak terurus kos, kan akhirnya tinggal malah jadi seperti itu kan. Jadi harus tegur. Kalau nggak ditegur ya bahaya. Nah, lagi tadi belum dijawab. Apa pembelajarannya? Nilai moralnya adalah saya jadi merasa ternyata selingkuh itu awalnya coba-coba gitu. Awalnya coba-coba, Aris pun awalnya merespon Rani karena takut dia menangis kembali. Tapi ternyata Rani ini langsung Aris ini merespon gitu. Aris pun gak bisa lepas dari Rani karena kasihan ke Nisa. Tapi di sisi lain dia juga menyakiti Nisa gitu. Kalau nilai apa yang bisa saya ambil dari cerita tersebut, kayaknya perselingkuhan itu seperti tabiat gitu. Ini opini saya ya Pak ya. Dia bisa sembuh kalau misalkan seorang itu benar-benar menerima karma yang setimpal. Gitu. Tapi yang jelas ya, apa itu si kasusnya ini memang ya harus ada ketegasan. Betul. Itu kan ada sebab akibat dalam arti gini loh. Sudah ada warning gitu ya. Sudah ada begitu pakaian seperti itu nggak dia. Terus ditambah laki-lakinya ya akhirnya kan basa-basi bahwa dia menegur-negur kan akhirnya merespon juga kan. Betul. Dan mungkin kembali lagi si adik tadi yang memang harus tahu diri. Betul Pak. Oke. Ada nggak quote yang menarik? Ada sih, ini dari Nisa. Halaman berapa? Halaman 203. Jadi bunyinya itu la yukallifullahu nafsan illa usaha, dan Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya. Jadi Nisa tuh sadar bahwasannya dia menerima ujian dari Allah yang sangat besar terkait dengan suaminya selingkuh itu karena dia sanggup untuk bertahan gitu, dia kesabarannya. Gitu. Endingnya tuh akhirnya cerai tuh? Endingnya cerai. Tapi Aris tetap meminta Nisa untuk kembali, Nisa tidak mau. Gitu. Oke. Next, itu masih menyangkut yang tadi ya Pak, halaman 198, aku harus kuat dan aku bisa bertahan. Oke, teman-teman. Jadi di poin ini apa itu masalah ya? Semua orang hidup ya, Mbak Aya, itu pasti menemui namanya masalah. Hanya masalah itu ada yang bisa diselesaikan, ada yang tidak bisa diselesaikan. Nah, ketika itu kalau kalian punya saudara, punya orang tua ya curhatnya ke situ. Tapi paling tidak juga paling penting adalah berdoa kepada Tuhan. Pertama yang diminta adalah satu, beri kekuatan.
beri kekuatan untuk menghadapi kasus si Nisa tadi misalnya. Dan itu memang sulit sekali kan, bayangan dengan adiknya sendiri yang Betul. menyelingkuhi, kemudian betapa sakitnya kalau dia mempertahankan hidup ini. Bagus sekali. Skripsi sudah sampai mana? Sudah ACC, tinggal daftar sidang. Keren. Sudah ditandatangan tadi sama Pak Zam. Oh, Pak Sam. Ya. Berarti lewat Zoom ya? Betul. Ya karena beliau kan Di Serang. Serang, lagi jadi bos di Serang. Alhamdulillah. Tadi saya juga ketemu ngobrol Pak Sam. Jadi bos dia sekarang. Orang kepercayaan di sana dengan wakilnya rektor. Ya mudah-mudahan. Judulnya apa? Penggunaan register di PT Amarta Mikrofintech Kajian Sosiolinguistik. Kantormu? Ya. Mantap. Oke, teman-teman, sekali lagi ini pembelajaran yang menarik, novel yang sangat menarik dan sudah difilmkan. Mudah-mudahan ini menginspirasi, terutama inspirasi dalam hal satu, kalau kalian menolong saudara, ya kalau memang tidak bisa saudara yang suruh kos, minimal ya harus tegas, aturannya tegas. Tapi kalau bisa memang jangan serumah, itu godaannya kan lawan jenis. Tapi kembali ke manusianya ya. Betul. Kembali ke manusia. Tapi paling tidak ada tindakan yang disebut nanti tindakan preventif. Teman-teman harus jaga betul, awasi betul. Sebenarnya simpel, kalau HP itu kita geletak. Sebenarnya orang selingkuh itu katanya kalau HP itu sudah dipegangin kemana-mana, di password, itu udah tanda-tanda ya gitu. Minta tolong itu closing statement. Coba nasihati kepada teman-teman yang di luar sana yang mau kuliah, sudah bekerja tapi nggak mau kuliah. Bagaimana sih supaya semangat? Kan Mbak Ayah kan kuliah, kerja. Betul. Sudah punya pacar? Ada, siap nikah. Habis lulus nikah. Silahkan. Buat adik-adik atau teman-teman semua, mulailah untuk membaca karena awalnya saya juga untuk malas membaca, tapi dengan membaca kita akan lebih berwawasan dan kita akan lebih tahu gitu. Oke, thank you so much. Semangat, mudah-mudahan Sidang skripsi Juli ketemu Amin. saya. Bapak. Yang penting pas diuji nggak dibantai. Nggak dibantai. Teman-teman, thank you ya. Mudah-mudahan pembicaraan pada kesempatan ini ada manfaat yang kita petik dan pasti banyak sekali manfaatnya. Dan kita punya sudut pandang ketika menghadapi ini, teman-teman punya cara untuk menanggulangi. Terima kasih, salam sastra, salam literasi. Peace. Thank you.